Pelestarian sumber daya alam. Kalau kalian ingin tahu, lihat video ini sampai akhir ya. Ma, apakah Mama sudah siap untuk wawancara? Siap, silakan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Aha, apa ya? Jadi menurut saya, pelestarian sumber daya alam itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga agar sumber daya alam di bumi ini tetap terjaga atau tidak cepat habis. Seperti itu Mbak Vero. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siap. Di mana saja kita melakukan pelestarian sumber daya alam? Menurut saya pelestarian sumber daya alam itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi hal yang termudah adalah kita lakukan di lingkungan yang paling dekat dengan tempat kita tinggal. Itu lebih mudah, sehingga dapat memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk meniru hal yang sama. Sekarang pertanyaan ketiga, kapan saja kita bisa melakukan pelestarian sumber daya alam? Kita bisa melakukan pelestarian sumber daya alam itu kapanpun, tapi akan lebih baik kalau kita memulainya sedini mungkin, secepat mungkin, tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikan contoh atau mengajak kita. Jadi itu dimulai dari kesadaran kita untuk melakukannya dari lingkungan terdekat. Pertanyaan yang keempat, siapa yang harus melestarikan sumber daya alam? Oke, dicatat ya. Ya. Jadi pelestarian sumber daya alam itu harus dilakukan oleh semua orang dan semua unsur. Kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Dari mulai masyarakat juga harus melakukannya, pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan terkait pelestarian sumber daya alam, dan para produsen yang menggunakan sumber daya alam agar juga menyisihkan sebagian labanya untuk melakukan penanaman kembali atau penyegaran kembali sumber daya alam yang telah diambil atau dipakai untuk proses produksi. Pertanyaan yang kelima, mengapa ya kita harus melestarikan sumber daya alam? Baik, jadi sumber daya alam itu pada intinya akan cepat habis apabila dibandingkan dengan jumlah populasi manusia di muka bumi ini, sehingga penggunaannya harus kita jaga, tidak boleh diambil, dikeruk sampai sedemikian rupa sehingga bumi cepat rusak. Kita harus melestarikannya, menggunakannya secukupnya sehingga tidak cepat habis, dan agar anak cucu kita juga dapat menikmati sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan Pencipta alam semesta. Pertanyaan yang keenam adalah bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Pertanyaan yang cukup mudah untuk dijawab tapi rumit untuk dilaksanakan. Jadi sumber daya alam yang kita gunakan sebagian besar itu kan berasal dari laut dan juga area perhutanan. Jadi misalnya kalau dari laut kita melestarikannya dengan cara mengambil sumber daya alamnya dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Misalnya tidak menggunakan pukat harimau yang sekali ambil langsung bertonton ikan dari dalam laut habis, atau tidak menggunakan alat atau bahan peledak atau racun yang bisa mencemari laut yang indah itu. Dan kalau yang dari hutan, kita bisa melestarikan sumber daya alam yaitu dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang berpotensi menyediakan oksigen bagi kehidupan manusia, atau mengganti pohon-pohon itu dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan
semacam tanaman perkebunan, entah itu kopi, coklat, dan sebagainya. Sedangkan untuk lahan pertanian, sebaiknya kita melestarikannya dengan cara menggunakan pupuk-pupuk yang organik, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga dan tidak merusak tanah lahan pertanian. Pertanyaan yang ketujuh, apakah melestarikan sumber daya alam itu sangat penting? Ya, pastinya sangat penting Mbak Vero, karena kalau tidak kita lestarikan sedini mungkin, jangankan cucu kita, bisa jadi anak kita nanti nggak kebagian dong, nggak bisa menikmati hasil pertanian yang subur, tidak bisa melakukan pendakian ke gunung yang sejuk, atau tidak bisa melakukan wisata pancing, atau mungkin ketika anak cucu kita nanti mau belajar menyelam, udah nggak bisa lihat terumbu karang kan. Sudah rusak kalau tidak kita lestarikan alam yang indah ini. Pertanyaan ke-8, apakah semua orang memiliki kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam? Ya, tentunya semua orang wajib Mbak Vero untuk melakukan pelestarian sumber daya alam. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap orang yang hidup di muka bumi ini pastinya menikmati sumber daya alam yang sudah disediakan Tuhan Pencipta semesta. Karena dia sudah menikmati sumber daya alam itu, dia sudah mengambil haknya, maka jangan lupakan kewajibannya, yaitu melestarikan sumber daya alam. Jadi take and give ya istilahnya, ambil dan berikan. Ambil dari sumber daya alam yang ada saat ini dan berikan kembali ke alam untuk dinikmati oleh generasi berikutnya. Begitu. Oke, bagaimana kalau hutan menjadi gundul? Apa yang harus kita lakukan? Kalau hutan kita sudah jadi gundul, itu udah sangat kronis banget ya. Jadi benar-benar sudah terlambat untuk melakukan perbaikan, tapi gak apa-apa lah, terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi tetap kita harus berupaya untuk menanaminya kembali. Kenapa? Karena akar-akar pohon itulah yang memperkuat penahanan air yang jatuh dari langit. Dialah akar pohon itu yang mengikat air supaya tidak terjadi banjir di bawah. Jadi segera saja ditanam dengan banyak pohon-pohon kecil-kecil itu supaya tidak gundul lagi. Karena dengan terikatnya air di atas, cadangan air juga masih bisa dipakai ketika musim kemarau, sehingga petani tidak kekurangan air. Dan yang kedua, tidak kurang penting juga, hentikan pembangunan perumahan-perumahan di wilayah pegunungan. Memang beberapa beberapa pembangun rumah itu suka di wilayah pegunungan karena pasar orang-orang yang ingin membeli rumah di daerah pegunungan itu cukup besar. Karena orang-orang perkotaan sudah bosan dengan kehidupan yang bising, penuh polusi, ingin punya rumah di daerah pegunungan yang dingin. Tapi apa akibatnya ketika hutan-hutan itu atau pohon-pohon sudah mulai ditebangin dan diganti rumah, terus terjadi proses transportasi dari kota ke pegunungan sehingga menambah polusi di daerah pegunungan yang mana pohon-pohonnya udah nggak ada. Jadi apa yang terjadi di kota itu akan terjadi juga di gunung, sehingga gunung kita udah nggak dingin lagi tapi mulai panas. Pertanyaan terakhir, apakah kita boleh memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan? Tentunya nggak boleh ya Mbak Vero ya, meskipun sebagian orang-orang yang serakah mengambil sumber daya alam berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi katanya, tapi bila dihitung-hitung ke depannya tetap saja merugi. Karena apa? Dengan semakin cepatnya sumber daya alam itu habis, maka keuntungan yang tadi dimiliki
itu akan cepat habis pula. Berbeda dengan bila kita mengelolanya dengan baik secukupnya, sehingga keuntungan yang diperoleh itu berkesinambungan, tetap berjalan dengan jangka waktu yang cukup panjang dan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang pada generasi berikutnya. Terima kasih Mama sudah menjadi narasumber pada pagi ini. Sama-sama Mbak Vero.